Jamaah salat kusuf rahimani wa rahimakumullah merupakan salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hambanya sebuah perkara yang terjadi di luar dari kebiasaan kita semua, yaitu perkara kusuf, yaitu gerhana matahari, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua karena sebuah hikmah yang besar, yaitu untuk tazkir, untuk peringatan dan sebagai pengingat bagi hambanya agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara ini pernah juga terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hanya sekali ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati gerhana, karena ketika itu gerhana terjadi di akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun ke-10 Hijrah, tanggal 29 Syawal terjadilah gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi SAW mengingatkan bahwasanya gerhana ini bukan terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang, akan tetapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena perkara ini adalah perkara yang terjadi dari luar kebiasaan, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan sebuah ibadah yang berbeda dari yang lainnya, yaitu ibadah salat kusuf, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat gerhana dengan bacaan yang panjang sampai para sahabat dengan kekuatan fisik dan iman mereka pun tak sanggup mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dengan bacaan yang panjang. Bahkan dalam sebuah hadis, beliau selesai salat wa qadin jalatis syams, dan gerhana itu telah selesai. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi orang yang salat gerhana untuk memanjangkannya dan tidak melihat kepada makmumnya, akan tapi makmum yang melihat kepada dirinya. Apabila dia sudah tidak mampu berdiri, maka hendaklah dia duduk, dan apabila dia tidak mampu duduk, maka hendaklah dia berbuat dengan semampunya. Kemudian ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat gerhana rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kejadian ini adalah agar kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kepada beliau. Oleh karena itu, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat gerhana adalah fad'ullaha wa kabbiru, adalah kita berdoa kepada Allah, kemudian bertakbir, kemudian salat, kemudian bersedekah. Karena yang namanya gerhana adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita dengan kejadian yang biasanya kita melihat matahari biasa-biasa saja. Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan yang lebih daripada itu. Ingin menampakkan yang lebih daripada itu, yaitu perkara yang terjadi di luar dari kebiasaan kita. Oleh karena itu, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau tidak salah satu ulama yang tidak berpendapat bolehnya atau mengabarkan berita terjadinya gerhana. Karena apabila gerhana itu telah disebarluaskan sebelum terjadinya, maka jadilah perkara gerhana itu perkara yang biasa. Sehingga apabila yang namanya gerhana sudah menjadi perkara yang biasa, maka hikmah disyariatkannya ibadah-ibadah yang terjadi pada situ akan hilang. Akan tapi bila tidak ada berita sebelumnya, dan tiba-tiba seseorang melihat matahari seperti itu, maka seseorang akan merasa panik,
sehingga muncullah hikmah disyariatkannya ibadah. Karena seseorang apabila melihat kejadian seperti itu, yang dia tinggal di desa mungkin dia merasa heran dan panik sehingga dia merasa ketakutan dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwati fillah, di akhir dari khutbah ini sesungguhnya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala seringkali mengajak kita untuk beribadah kepadanya dengan cara memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Seringkali Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya untuk mengingatnya dengan cara memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di surat yang telah kita baca tadi, pada satu halaman penuh Allah Subhanahu wa taala menceritakan kekuasaan-kekuasaannya yang dimulai dari firman Allah, innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy dzalikumullahu fa anna tu'fakun faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidah فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. Kemudian Allah menutup badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Ini satu halaman penuh Allah ceritakan kekuasaannya. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menceritakannya. Kemudian Allah menutup pada halaman berikutnya, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai' la ilaha dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menutup dzalikumullahu rabbukum, itulah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Khaliqu kulli syai', dialah pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka beribadahlah kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang tidak mendapati salat gerhana sementara gerhana sudah luput darinya, maka tidak ada qada baginya. Karena kaidah mengatakan anna kulla ibadah maqrunatun bisababin idza zala sabab zalat masyru'iyyatuha. Sesungguhnya sebuah ibadah yang dikaitkan dengan sebuah sebab, apabila sebabnya hilang maka pensyariatannya pun juga hilang. Dan apabila gerhana belum selesai sementara salat sudah selesai, maka kita dianjurkan untuk bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan menetap di masjid, dan boleh melakukan salat sendiri bagi yang menginginkannya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.